Eh, Di samping saya ini anak bapak yang usianya 10 tahun di atas saya. Eh, Beliau hampir 70 tahun tapi masih aktif mengerjakan sawah yang ada di sebelah kiri kita yang duduk ini ya. Kemarin berbincang-bincang dengan bapak ini eh, untuk menggarap satu patok lahan itu diperlukan biaya sekitar 2 juta, mulai dari persiapan lahan untuk nanam, kemudian ya semacam maintenance, kemudian panen itu sekitar 2 juta, bisa lebih karena pupuk mahal gitu Pak. Mahal, 200. Pupuk mahal itu juga salah satu problem yang dihadapi oleh petani kita. Kalau kita sekedar kalkulasi secara sekilas, kalau panen itu sekitar 3,5 bulan dengan biaya pengadaan bibit, pupuk, tenaga dan sebagainya itu sekitar 2 sampai 3 juta. Kemudian kemarin panen terakhir itu hasilnya sedang, tidak buruk, tidak baik. Itu ketika istilahnya ya nopo Pak jenenge Pak nek dianu niku ditebas nggih. Yeah. Ditebas itu harganya 7 juta kurang 250. 7 kurang seperempat atau 6,75 juta. Sehingga kalau misalnya kita kurangkan biaya untuk satu patok itu sekitar 2 sampai 3 juta, maka hasil kotor ini ya itu sekitar 4,75 sampai atau kurang ya, itu untuk 3,5 bulan. Jadi bisa dibayangkan rata-rata per bulan itu petani menerima seperti itu. Ini potret lapangan yang real, ini tidak omon-omon saja ya. Ini dengan catatan kalau lahan itu adalah milik sendiri. Tapi kalau lahan itu menyewa, maka harga sewanya pinter Pak, sewa nek nyewa setahun Ya 600, 6 juta sekali 6 juta. 6 juta per tahun itu bisa ditanami 3 kali. Berarti untuk sewa lahan itu sekitar 2 juta per tanam. Jadi bisa dibayangkan biaya pupuk, tenaga dan sebagainya 2 juta, kemudian sewa 2 juta, hasilnya 6,75. Berarti masih sisa 2,75 dibagi 3,5 bulan. Jadi ini kaitannya dengan tekad Pak Presiden yang ingin menjadikan kita dalam 3 tahun ini bisa mengatasi food shortage, kemudian dalam 4 bulan itu bisa self sufficient, swasembada, dalam 3 tahun itu mengatasi food shortage, kelangkaan pangan, kemudian 4 tahun itu akan bertekad untuk swasembada, yang tahun kelima berarti 1 periode pemerintahan itu akan mampu berkontribusi terhadap upaya global untuk memerangi kelaparan dan kemiskinan. Nah ini kita fakta di lapangan seperti ini, artinya di satu sisi kita butuh kayak bapak seperti samping saya ini, jelas ini pahlawan yang tanpa tanda jasa ya, jadi tidak hanya guru, jadi petani itu juga pahlawan tanpa tanda jasa. Keringat setiap hari bercucuran dengan hasil kalau dikalkulasi tidak ada per bulan 2 juta, tidak ada. Itu ketersediaan pangan sendiri adalah satu masalah. Kemudian kesejahteraan yang terlibat dalam pertanian itu adalah hal yang juga tidak kalah pentingnya. Maka kita sebagai rakyat mengharap Pak Presiden
dalam masa pemerintahan ini benar-benar memperhatikan nasib petani, Pak Ge. Nah, ini Bapak ini sudah puluhan tahun dan perut kita itu sangat tergantung pada aktivitas beliau-beliau ini. Maka kita akan sangat berdosa kalau kita mengabaikan nasib para petani kita. Oke Pak Presiden, ini salam dari Boyolali, Jawa Tengah, mengharapkan Pak Presiden tetap teguh untuk membela rakyat dan kaum miskin. Salah satunya adalah petani. Salam konstitusi.